Sesi mengenali jalan-jalan kudus. Sesi ini membahas bagaimana kita meresponi Tuhan dengan lebih maksimal sesuai kecenderungan kepribadian kita. Salah satu referensi utama dari sesi ini adalah dari buku Sacred Pathways karangan Gary Thomas. Di buku ini, Gary Thomas menunjukkan bahwa setiap kita memiliki kecenderungan utama dalam meresponi Tuhan sesuai kepribadian. Dalam bidang psikologi, Carl Jung mengembangkan 4 profil untuk menggambarkan tabiat manusia yang kemudian dirumuskan lagi oleh Isabel Briggs Myers dalam tes Myers-Briggs atau MBTI yang populer sekali. Saudara pun mungkin mengetahui tes ini, di mana di dalam tipologi kepribadian ini, kita mendekati realitas apakah sebagai seorang ekstrovert yang paling merasa kerasan dengan dunia sosial, atau sebagai seorang introvert yang lebih suka berdiam di dalam dunia batinnya. Lalu yang kedua, kita menangkap atau mendapatkan informasi sebagai seorang indrawi yang menggunakan kelima indera, atau sebagai orang yang intuitif yang menggunakan intuisi dan imajinasi. Berikutnya, kita mengatur atau menata data sebagai seorang yang berpikir memakai logika, atau sebagai seorang perasa yang menata data menurut bagaimana hal itu mempengaruhi orang dan berkaitan dengan nilai-nilai manusiawi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menata realitas luar kita. Apakah sebagai seorang yang teratur, terstruktur, dan terkontrol, atau cenderung bersifat spontan, luas, dan tidak teratur. Karena ini bukan kelas psikologi, maka saya tidak akan memperpanjang pembahasan tentang tipologi kepribadian ini. Tapi poin saya adalah bahwa berangkat dari adanya perbedaan kecenderungan kepribadian ini, maka kemudian muncullah tipologi spiritualitas kontemporer yang antara lain dipopulerkan oleh Gary Thomas ini. Di sini, Gary membagi cara untuk meresponi Tuhan dalam 9 kecenderungan yang disebutnya sebagai Sacred Pathways atau jalan-jalan kudus. Kesembilan jalan itu adalah yang pertama, mereka yang mengasihi Allah di alam terbuka dan disebut sebagai kaum naturalis. Lalu ada kaum indrawi, yaitu mereka yang mengasihi Allah dengan panca indera. Kaum tradisional mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Kaum asketis mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Kaum aktivis mengasihi Allah melalui konfrontasi. Pemerhati mengasihi Allah dengan mengasihi dan merawat orang lain. Antusias mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan. Intelektual mengasihi Allah melalui pikiran. Dan kontemplatif mengasihi Allah dengan pemujaan. Kebanyakan dari kita memiliki lebih dari satu kecenderungan. Tapi kita memiliki kecenderungan temperamen rohani utama ketika berelasi dengan Tuhan. Kaum aktivis menjumpai Allah dalam konteks konfrontasi. Mereka ingin terlibat dalam pertempuran Allah. Tuhan menjadi nyata bagi mereka ketika mereka sedang memperjuangkan keadilan atau bekerja di garis depan untuk membangun kerajaan Allah. Dengan kata lain, kaum aktivis dipanggil untuk bersedia menantang dan menjawab musuh kebenaran. Salah satu kaum aktivis yang menjadi berkat bagi dunia adalah Francis Schaeffer, seorang teolog tapi juga aktivis yang bersama istrinya mendirikan komunitas Le Abri di Swiss. Ia aktif menyatakan kebenaran antara lain melalui bidang apologetika. Ia menyatakan pernyataan tentang perjuangannya dalam menyatakan kebenaran dengan gaya yang khas kaum aktivis. Kita melakukannya bukan karena kita suka mencium bau darah, bau arena pertandingan, bau pertarungan banteng, tapi karena kita perlu melakukannya demi nama Tuhan. Dunia membutuhkan kaum aktivis, sementara sebagian besar dari kita lebih memilih untuk bermain dengan aman. Kaum aktivis seringkali menunjukkan kebutuhan yang tidak terpuaskan untuk melihat Tuhan bekerja dalam berbagai cara. Mereka dapat memulai berbagai organisasi non-profit hanya dengan modal uang yang sangat minim dan dengan iman. Itulah sebabnya kita memerlukan mereka. Kaum aktivis biasanya terdorong untuk bergerak dalam area-area yang berhubungan dengan ketidakadilan
dengan diskriminasi, intoleransi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kemiskinan. Saya dulu pernah mendapatkan pesan WA untuk berdoa bagi pendeta Sugianto dari Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan yang dihukum penjara karena membela petani yang lahannya dirampas perusahaan perkebunan. Saya kurang paham duduk masalahnya, tapi dalam konteks materi ini, saya kira pendeta Sugianto ini adalah seorang aktivis juga. Seorang mahasiswa S1 di STTB yang bercita-cita menjadi gembala, tapi juga memiliki jiwa aktivis, mengatakan bahwa ia tertarik sekali untuk membaca buku-buku yang membahas seputar perjuangan sosial politik orang Kristen di Indonesia. Tapi ia mengeluh sebab di gerejanya, ia dianggap sebagai seorang yang kurang rohani, karena fokusnya adalah kepada hal-hal yang semacam ini. Tentu saja, kaum aktivis pun memiliki lubang kejatuhan, antara lain, menghakimi orang lain, yaitu menganggap mereka yang tidak bertindak seperti dirinya sebagai yang kerohaniannya palsu. Lalu juga ambisi dan kejatuhan seksual. Biasanya, kualitas ambisi yang menolong untuk sukses dari seorang aktivis juga dapat menggodanya untuk gagal, khususnya di area seksual ini. Selain itu, kaum aktivis juga kadang kurang menekankan kekudusan pribadi, padahal tindakan sosial tidak dapat menggantikan kekudusan pribadi. Apakah jalan-jalan kudus ini bisa berubah dalam diri seseorang? Menurut saya, hal ini cenderung menetap seperti halnya kepribadian kita. Tetapi kita dapat mencoba berbagai cara untuk berelasi dengan Tuhan yang bukan kecenderungan kita untuk memperkaya dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan dan diri. Pertanyaan reflektif penting yang perlu diperhatikan jika jiwa kita dianalogikan sebagai kebun bunga. Apakah saya sudah merawat kebun bunga jiwa saya dengan baik? Untuk itu, kita perlu meluangkan waktu untuk mengevaluasi kehidupan ibadah pribadi. Apa yang membuat kita bergairah, bosan, merasa terbebani, atau justru merasa sangat terberkati sehingga mudah menjadi berkat bagi orang lain? Jika kita tahu apa yang jadi kecenderungan diri kita, kita pun tidak akan mudah menghakimi mereka yang berbeda dari kita, atau merasa terintimidasi karena kita berbeda dari orang lain. Demikianlah sesi mengenali jalan-jalan kudus ini. Semoga Anda bisa lebih tercerahkan dan terberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.